Aku tidak bisa percaya apa yang selama ini aku pikirkan. Aku terkejut dan malu pada diriku sendiri. Ternyata suamiku adalah seorang yang dihormatai di tempat dia bekerja. Dia adalah seorang bos besar. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saira duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya yang dihiasi riasan pernikahan. Gaun putih yang dikenakannya tampak begitu indah, tetapi hatinya kosong. Hari yang seharusnya menjadi impian bagi banyak gadis, justru menjadi mimpi buruk baginya. Orang tuanya memutuskan segalanya tanpa bertanya apa yang ia inginkan. Dia pria baik, pekerja keras, dan bisa menjamin masa depanmu, kata ayahnya dengan tegas saat Saira mencoba menolak pernikahan ini. Namun, bagaimana mungkin ia menerima pria yang bahkan tidak dikenalnya? Lebih buruk lagi, pria itu hanyalah seorang kuli bangunan, sesuatu yang membuatnya semakin tidak rela. Ia, yang terbiasa hidup nyaman, kini harus berbagi hidup dengan seseorang yang bekerja di bawah terik matahari, dengan pakaian lusuh dan tangan kasar penuh kapalan. Ketika akad selesai, dan pria itu Dava mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Saira merasa dunianya runtuh. Malam harinya, di kamar sederhana yang bahkan tidak sebanding dengan kamar lamanya, Saira duduk di tepi ranjang, memunggungi Dava. Aku tahu kamu tidak menginginkan pernikahan ini, suara Dava terdengar tenang. Tapi aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Saira tidak menjawab. Di dalam hatinya, hanya ada kemarahan dan kekecewaan. Bagaimana mungkin hidupnya berubah drastis dalam satu malam? Ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk keluar dari pernikahan ini. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan keheningan. Saira hampir tidak berbicara dengan Dava kecuali jika benar-benar diperlukan. Baginya, semua ini hanyalah keterpaksaan, dan ia tidak mau berusaha untuk menerima kehidupan barunya. Rumah mereka jauh dari kata mewah, hanya rumah kecil di sebuah kompleks pekerja. Dindingnya sederhana, perabotannya minim, dan tidak ada hal yang mencerminkan kemewahan yang biasa ia nikmati. Saira merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar sempit. Setiap pagi, Dava bangun lebih awal untuk berangkat bekerja. Ia mengenakan pakaian kerja sederhana, dengan topi dan sarung tangan yang sudah lusuh. Saira sering memperhatikannya dari balik jendela, melihatnya berjalan menuju proyek pembangunan dengan langkah mantap. Meski begitu, ia tidak pernah mencoba untuk memahami atau menghargai apa yang dilakukan suaminya. Saat Dava pulang dengan tubuh penuh debu dan keringat, ia tetap tersenyum dan menyapanya dengan lembut. "Bagaimana harimu?" Saira hanya menjawab singkat, "Biasa saja," lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Dava tidak pernah marah atas sikap dinginnya. Ia tetap bersikap baik, memasak saat Saira malas, dan bahkan membelikan camilan favoritnya tanpa diminta. Namun, bagi Saira, semua itu tidak cukup untuk membuatnya menerima hidup ini. Suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan, beberapa istri pekerja bangunan menyapanya dengan ramah. "Kamu beruntung punya suami seperti Dava," kata seorang wanita dengan senyum hangat. "Ya, dia pekerja keras dan sangat baik. Banyak orang di sini menghormatinya," tambah yang lain. Saira hanya tersenyum tipis. Ia tidak mengerti mengapa mereka mengagumi suaminya. Baginya, Dava hanyalah seorang pria biasa yang tidak bisa memberikan kehidupan yang ia inginkan. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh ada. Banyak orang yang tampaknya begitu menghormati Dava, bahkan para mandor dan pengawas proyek. Bukankah seorang kuli bangunan seharusnya hanya pekerja biasa? Meski enggan mengakuinya, rasa penasaran mulai muncul di benaknya. Ada sesuatu tentang Dava yang belum ia ketahui. Hari-hari berlalu, dan meskipun Saira masih enggan menerima kehidupannya yang baru, ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya: cara orang-orang memperlakukan Dava. Suatu sore, saat sedang berjalan pulang dari minimarket kecil di dekat kompleks, Saira melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seorang mandor proyek yang tubuhnya besar dan terlihat garang tiba-tiba membungkuk sedikit saat berbicara dengan Dava. "Pak, material tambahan sudah datang. Apakah mau dicek sekarang?" tanya mandor itu dengan nada sopan. Saira berhenti melangkah. "Pak, bukankah suaminya hanya seorang kuli?"
Dava hanya mengangguk kecil dan menjawab dengan santai, "Nanti sore saya lihat. Pastikan semuanya sesuai spesifikasi." Saira berusaha menepis pikirannya. Mungkin mandor itu hanya menghormati Dava karena dia pekerja keras. Tapi kejanggalan lain mulai bermunculan. Suatu malam, saat Dava sudah tidur, Saira diam-diam mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia tidak tahu apa yang ia cari, hanya rasa penasaran yang membawanya. Namun, begitu membuka galeri foto, matanya melebar. Di sana, ada foto-foto Dava mengenakan pakaian formal, berdiri bersama orang-orang yang terlihat seperti eksekutif. Ada juga gambar desain bangunan mewah, serta beberapa screenshot email dengan nama perusahaan properti besar. Napasnya tercekat. Apa arti semua ini? Keesokan paginya, ia memutuskan untuk mengikuti Dava diam-diam setelah pria itu berangkat kerja. Dengan menggunakan ojek online, ia membuntutinya hingga sampai di sebuah kantor berdesain modern. Jauh dari lokasi proyek, Dava turun dari motornya, melepas jaket lusuhnya, dan berjalan masuk ke dalam gedung dengan penuh percaya diri. Beberapa pegawai yang ada di lobi langsung membungkukkan badan, memberi salam dengan penuh hormat. Seorang pria dengan jas rapi menghampirinya. "Selamat pagi, Pak Dava. Meeting dengan investor sudah siap." Saira hampir menjatuhkan ponselnya. Ia tidak salah dengar, kan, Pak Dava? Investor, jantungnya berdebar keras. Siapa sebenarnya pria yang telah dinikahinya? Saira berdiri terpaku di depan gedung mewah itu. Hatinya masih dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin suaminya, yang setiap hari bekerja sebagai kuli bangunan, ternyata dipanggil Pak oleh orang-orang berpakaian jas rapi. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napasnya. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi. Matanya menelusuri ruangan luas dengan desain modern dan lantai marmer mengkilap. Beberapa karyawan menoleh ke arahnya, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Di kejauhan, ia melihat Dava berjalan menuju ruang rapat. Ia tampak berbeda, tidak ada jejak lelaki lusuh yang ia kenal. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih bersih yang menggulung di lengan. Tampak berwibawa dan percaya diri. Saira buru-buru bersembunyi di balik pilar saat seorang pria berkacamata menghampiri Dava. "Pak, laporan progres proyek perumahan sudah disiapkan. Investor menunggu di ruang utama." Dava mengangguk. "Baik, saya akan segera ke sana." Saira menggigit bibirnya. "Proyek perumahan, investor. Apa maksudnya?" Setelah beberapa saat berdiri di sana, ia akhirnya memutuskan untuk pergi sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Langkahnya terasa berat saat ia kembali ke rumah. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Saat malam tiba, Dava pulang seperti biasa, mengenakan pakaian kerjanya yang penuh debu, seolah tidak terjadi apa-apa. Saira duduk di ruang tamu, menunggunya dengan tatapan tajam. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. Dava terdiam, menatap istrinya dengan ekspresi datar. "Aku suamimu," jawabnya santai. "Jangan bercanda, Dava. Aku lihat sendiri tadi pagi. Kamu masuk ke kantor mewah, orang-orang memanggilmu Pak Dava. Mereka bicara soal proyek perumahan dan investor. Apa maksud semua ini?" Dava menghela napas, lalu melepas jaket lusuhnya sebelum duduk di depan Saira. "Aku memang pemilik perusahaan properti yang membangun kompleks ini." Akhirnya ia mengaku. "Aku menyamar sebagai pekerja untuk memahami langsung bagaimana kondisi di lapangan. Aku ingin tahu apakah para pekerja diperlakukan dengan baik atau tidak. Karena tanpa mereka, proyek ini tidak akan pernah terwujud." Saira terdiam, otaknya mencoba mencerna semua informasi ini. "Lalu kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa membiarkan aku berpikir kalau aku menikah dengan seorang kuli bangunan?" Dava tersenyum tipis. "Karena aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin melihat apakah kamu mencintaiku karena aku, atau hanya karena hartaku." Saira merasa dadanya sesak. Ia teringat bagaimana selama ini ia memandang rendah Dava, menolaknya, bahkan merasa malu telah menikah dengannya. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Dava menatapnya dengan lembut. "Sekarang kamu sudah tahu. Pertanyaannya, apakah kamu masih ingin pergi dari pernikahan ini?" Saira tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bingung.
Saira tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan semua kenyataan yang baru saja terungkap. Suaminya bukan sekadar kuli bangunan, tetapi pemilik perusahaan properti besar. Lelaki yang selama ini ia pandang rendah ternyata lebih dari yang ia bayangkan. Pagi harinya, saat Dava bersiap berangkat kerja, Saira masih duduk diam di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Dava meliriknya sekilas sebelum berkata, "Aku tidak akan memaksamu bertahan dalam pernikahan ini. Jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Saira mendongak, menatap mata suaminya yang selalu terlihat tenang. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di sana, bukan hanya kesabaran, tetapi juga luka yang mungkin ia sebabkan dengan sikap dinginnya selama ini. Hari itu, Saira memutuskan untuk tidak lari. Ia mulai mengamati Dava dengan cara yang berbeda. Ia memperhatikan bagaimana suaminya memperlakukan para pekerjanya dengan hormat, bagaimana ia bekerja keras tanpa kenal lelah, dan bagaimana ia tetap rendah hati meskipun memiliki segalanya. Saira juga mulai mengenal sisi lain, Dava, pria yang selalu menyempatkan diri untuk makan bersama para kuli, yang tidak ragu mengotori tangannya saat membantu di lapangan, dan yang selalu pulang membawa sesuatu untuknya, meski hanya sekotak roti kecil. Perlahan, hatinya mulai melunak. Suatu sore, ketika Dava pulang, Saira sudah menunggunya di depan rumah dengan 2 cangkir teh di tangan. Dava mengangkat alis, sedikit terkejut. "Ada apa?" Saira tersenyum tipis. "Aku ingin mengenal suamiku lebih baik." Dava menatapnya sejenak, lalu mengambil cangkir itu. Senyum kecil muncul di wajahnya. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Saira tidak lagi menghindari Dava, dan perlahan mulai menerima kehidupannya yang baru. Ia bahkan ikut mengunjungi proyek-proyek yang dikerjakan Dava. Melihat sendiri bagaimana suaminya membangun sesuatu yang besar dengan kerja keras dan ketulusan. Pada akhirnya, Saira menyadari bahwa cinta bukan tentang seberapa kaya atau miskin seseorang, tetapi tentang seberapa tulus seseorang mencintai dan memperjuangkan pasangannya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai jatuh cinta bukan pada harta Dava, tetapi pada pria sederhana yang selama ini setia berada di sisinya.